kosinus ya. Nah, kalau tadi nilai sinus sudah ya, nilai kosinusnya kurang lebih sama. Jadi tabel yang tadi panjang itu kita sederhanakan, kita ambil nilai kosinusnya saja ini. Nilai kosinus dari 0 sampai 360 derajat. Nah, ini saya hilangkan juga, yang rumit-rumit ini saya hilangkan supaya sederhana perhitungannya, sehingga hasilnya nanti jadi seperti ini ya. Ini akan lebih cepat mungkin penjelasannya karena tadi sudah dikerjakan. Nah, bagaimana kalau seumpama mau dikerjakan pada aplikasi GeoGebra, mau digambar di GeoGebra? Oke, kita lihat prosesnya sekarang. Set. Oke, grafik fungsi kosinus ya. Ini sudah dibuka aplikasi GeoGebra-nya seperti ini. Ini sudah siap gridnya ya, karena sudah diatur kita tinggal ketik saja. Y sama dengan cos X. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini saya ubah dulu warnanya, saya pakai warna apa ya tadi? Saya pakai warna biru saja ya biar lebih kuat. Kemudian style. Nah, thickness-nya saya ubah jadi 13 ya supaya dia tebal. Nah, ini kita lihat. Ini ketika X-nya 0, sin sudut 0 itu adalah 1. Kemudian ini ya, ini pi per 6 30 derajat, sin 30 itu setengah per 3 ya, berapa ya, kira-kira mau 1 tapi belum 1. Kemudian pi per 3 itu 60 derajat ya, 180 bagi 3 60 derajat. Ini ada di tengah-tengah sini antara 0 dan 1 setengah. Sedangkan sin kosinus 90 derajat alias pi per 2 itu nilainya 0. Nah, ketika sudah mulai lewat dari 90 derajat alias sudutnya tumpul, itu kuadran 2. Nah, makanya kuadran 2. Ketika masuk kuadran 2, sudut yang lebih dari 90 derajat itu nilainya ke negatif. Nah, ini bisa dilihat ya, 2 pi per 3 itu pi per 3 saja sudah 60 kali 2 ya 120. Berarti ini negatif setengah ya. Ini antara 0 dan negatif 1 ya, berarti negatif setengah. Sin 180 kosinus 180 ya, 180 itu kosinusnya negatif 1, ini bisa dilihat negatif 1. Nah, setelah nyampe di sini dia akan naik lagi, terus naik sampai terakhir di sini ya, di sini dulu ya. Ini 3 pi per 2 itu 270 derajat ya, 0. Kemudian baru di sini bergerak naik sampai dia di 2 pi 360 ya. Ternyata nilai kosinus 360 itu adalah 1. Nah, ini grafik kosinus ya. Ternyata nilai maksimumnya itu ada ya, artinya dia itu terbatas, tidak naik terus tanpa batas ya. Ini grafik dasar cos X itu terbatas sampai 1 nilai maksimumnya, dan nilai terendahnya itu juga terbatas, hanya sampai negatif 1. Nah, ini juga sama. Kalau dilihat, ini saya zoom lagi ya, ini grafiknya panjang tanpa batas. Grafiknya berlanjut terus. Grafiknya berlanjut terus ya, makanya ini fungsi periodik ya, seperti itu. Nah, syaratnya periodik tadi dia harus lengkap ya, satu bukit dan satu lembah. Apakah harus bergabung ya, belum tentu juga. Kalau dia terpisah bisa saja jadi. Kita lihatnya dari 0 ya. Kalau dari 0 sampai ke 90 derajat ini baru dapat setengah bukit, ini setengah bukit. Nah, dari ini 270 sampai 2 pi setengah bukit lagi. Nah, jadi ini kalau kalian gabungkan, ini setengah digabung utuh jadinya satu bukit. Nah, kalau lembahnya ini ya, ini memang sudah menyatu ya, sudah tidak ada masalah lagi. Berarti ini setengah bukit jadinya satu bukit ditambah satu lembah, ini satu periode. Berapa periodenya? Ini kita mulai dari 0 sampai dengan 2 pi. Berarti sampai 2 pi itu fungsinya mencapai satu periode. Nah, berarti silakan kalian catat informasi ini ya, karena ini nanti kalian akan isi di tugas kalian. Nilai maksimumnya ini, nilai minimumnya, titik tengah ya, tengah-tengahnya negatif 1, dari 1 sampai negatif 1 ini berapa tengah-tengahnya ya? Kalau kalian cari ya pasti dapat ya. Di sini ya, 0. Kenapa bisa 0 ya? Coba kalian cari-cari lagi ya, karena ini ada hubungannya dengan soal ulangan kalian ya, yang nomor 14 dan 15 ya. Tengah-tengahnya 0 ya. Periodenya adalah ya, tadi 2 pi
amplitudo alias simpangan terjauh ya. Simpangan terjauhnya itu kan dari 0 sampai 1 ya jaraknya ini. Ini juga dari 0, kalau simpangan ke bawah ya sama juga dari 0 sampai negatif 1. Ya namanya jarak tidak ada negatif ya. Ya jaraknya tetap positif 1 ya, berarti itu amplitudonya ya. Oke, silahkan informasi ini kalian perhatikan baik-baik, kalian masukkan ke dalam tugas dan catatan kalian ya. Terus ini kan kalau gambar pakai aplikasi GeoGebra ya. Kalau gambar tanpa aplikasi bagaimana? Ya kita akan coba nanti ya. Oke, sekarang kita gambar grafik kosinus ya. Saya sudah siapkan garisnya. Ini sebenarnya langkahnya hampir sama karena sinus dan kosinus itu angka bagusnya ada di kelipatan 30 ya. Hampir sama, saya tandai saja sekarang. Berarti ini saya tandai dengan jarak 1 cm lagi ya. Kira-kira seperti tadi lah. Yang mungkin sedikit berbeda ya di grafik tangan nanti, karena tangan itu yang bagus itu di kelipatan 45 derajat. Kalau kelipatan 30 itu angkanya ada akar 3-nya. Oke, saya tandai ke atas dan ke bawah ya, hampir sama seperti tadi ya. Ini jaraknya, nanti kalian kalau gambar bebas ya, tidak harus sama ukurannya dengan saya ya. Kalian bisa gunakan ukuran yang berbeda, tetapi ingat harus stabil ukurannya ya, jangan ada panjang ada pendek gitu. Oke, saya sudah bagi. Oke, kita tulis lagi ya. Ingat ini yang di sini pasti titik pusat O. Di sini 30 derajat, kemudian ini 60, 90, 120 derajat, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 dan terakhir 360 derajat. Ini sumbu X. Untuk sumbu Y, nah, ini sumbu Y-nya. Di sini saya tulis negatif setengah, di sini ini setengah ya, di sini 1. Yang di bawah ini yang nanti negatif setengah dan negatif 1. Ini memberi skalanya ya. Oke. Saya perjelas sedikit ya, seperti ini. Oke, nanti mungkin kalau kalian kurang jelas ya bisa saya kirimkan ya. Oke ya, jadi di sini setengah, di sini satunya. Ini negatif 1, ini setengah ya. Jadi semakin ke bawah semakin kecil. Nah, kalau yang sini kan seharusnya tidak ada masalah ini. 30, 60 dan seterusnya. Oke. Nah, kita akan tandai titik-titiknya ya sekarang ya. Kosinus 0 itu nilainya 1 ya, berarti saya kasih 1 di sini. Ini bacaannya 0,1 ya. Kemudian cos 30 angkanya tidak bagus ya, sudah saya lewati saja, saya skip. Saya skip ya. Oke, biar kalian bisa lihat dengan lebih jelas. Saya arahkan lebih dekat saja. Saya akan arahkan lebih dekat ya. Kosinus 60 nilainya setengah ya, berarti 60 dengan setengah. Ini kita cari titik temunya. 60 dengan setengah ya, nanti kalian ukurlah yang bagus dengan penggaris atau buku kotak-kotak juga boleh. Kosinus 90 nilainya 0, berarti kalau 90,0 berarti di sini dia, nempel di sana. Kosinus 120 itu negatif setengah ya. Nah, 150 yaitu negatif setengah. Ya, 150 itu kosinusnya negatif setengah akar 3. Jadi saya langsungkan saja ke 180 derajat. Di sini kosinus 180 derajat itu negatif 1 ya. Jadi saya bungkan saja seperti ini. Nanti kalian rapikan bikin ya pakai penggaris lah ya, ini diukur biar benar. Kemudian kosinus 210 negatif setengah akar 3 saya skip lagi. Saya akan langsung ke kosinus 240 derajat negatif setengah. Kosinus 270 itu 0, kosinus 300 itu setengah, terakhir berarti 330 kosinusnya ya setengah akar 3 lagi.
berarti saya langsung ke 360 derajat ya. Ini kosinus 360 derajat nilainya 1. Kalau sudah ditandai, nah berarti tinggal kita hubungkan. Ingat ini penghubungnya harus bengkok ya. Nah ini kadang kendalanya memang seperti ini dia. Nah, ini agak miss dia, tidak pas masuk. Ya sudah, kita biarkan saja. Sekarang ke sini 120, hubungkan, terus hubungkan titik-titik yang sudah tadi ditandai ya. Nanti kalian bikin yang rapi ya. Terus sampai ke bagian paling atas. Nah seperti ini. Ini tadi agak melenceng di sini. Nah ini adalah grafik dari Y sama dengan kosinus X, dimana nilai X nya itu adalah, kita lihat di sini dari mulai 0 sampai dengan 360. Berarti ini X nya lebih dari atau sama dengan 0, bacanya dari tengah ya, dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Ini adalah grafik dasar fungsi kosinus.